Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ukuran pemusatan, ukuran letak data yang terakhir tentang statistika adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua adalah hamparan, yang ketiga adalah jangkauan semi kuartil, antar kuartil, kemudian yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima adalah variansi, yang keenam adalah simpangan baku, yang ketujuh adalah angka baku, dan yang kedelapan adalah koefisien variansi. Oke, kita yang pertama adalah membahas tentang jangkauan. Jangkauan adalah rentang nilai, jangkauan adalah selisih dari nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Data yang terbesar dengan data yang terkecil. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini contohnya, ini datanya sangat banyak ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah urutkan dulu datanya. Setelah kalian urutkan dari yang terbesar ke terkecil, kalian dapat nanti adalah data yang terkecil dan data yang terbesar. Data yang terkecil dan terbesar ini kalian jumlahkan. Nah, maaf, data yang terkecil dan yang terbesar ini kalian kurangkan. Itulah jangkauannya. Berarti 282 dikurang 112 adalah 170. Inilah jangkauannya. Yang kedua adalah tentang hamparan. Apa itu hamparan? Hamparan adalah selisih dari kuartil ketiga dikurang dengan kuartil yang pertama. Oke, contohnya adalah Ibu kasih contoh untuk data yang berkelompok. Ini adalah datanya. Yang pertama kalian lakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kalian urutkan, tentukan terlebih dahulu sebelum mencari Q3 dan Q1, terlebih dulu mencari Q2. Bagaimana cara mencarinya? Kalian bagi dua dulu. Bagi dua. Hasilnya adalah 7. 7 ini adalah Q2-nya, kuartil 2. Kalau sudah dapat ini, kalian bagi dua juga yang di sini. Rupanya Q1 berada di 4 dan 4. Berarti Q1 adalah 4 tambah 4 bagi 2. Berarti 8 bagi 2. Hasilnya Q1-nya adalah 4. Setelah itu kita cari Q3. Ternyata Q3 adalah di sini sama kayak tadi. Kalian jumlahkan dulu, kemudian nanti kalian dapat nilai tengahnya. Berarti 9 tambah 9 bagi 2. Berarti 18 bagi 2 adalah 9. Maaf, 9. Oke. Q1-nya. Maka hasilnya adalah 4 dan 9. Ya. Q1-nya 4, Q2-nya 7, Q3-nya 9. Maka jangkauannya Q3 adalah 9 dikurang dengan 4 sama dengan 5. Maka hamparannya adalah 5. Kurangkan untuk Q3 dikurang Q1 nanti akan dapat hamparannya. Oke, untuk yang ketiga adalah jangkauan semi kuartil. Apa itu jangkauan semi kuartil? Semi kuartil adalah setengah dari pengurangan dari kuartil ketiga dikurang dengan kuartil yang pertama. Kemudian nanti kamu bagi 2, setengahnya karena semi.
Contohnya untuk data yang tadi. Urutkan dulu datanya. Tadi kita dapat adalah Q1-nya adalah 7. Ini adalah untuk Q2-nya ya. Kita dapat Q2-nya. Q1-nya tadi adalah di sini. Q1-nya kita dapat tadi adalah 4. Q3-nya kita dapat di sini. Maka Q3-nya kita dapat tadi adalah 9. Berarti cara mencarinya, oke. Kita bagi 2, 9 kurang 4 adalah 5, 5 bagi 2 adalah 2,5. Ini untuk jangkauan semi kuartilnya. Kemudian simpangan rata-rata yang keempat. Simpangan rata-rata adalah kalian cari dulu meannya, kemudian kalian kurangkan untuk setiap datanya, nanti kamu bagi dengan banyak datanya. Oke, contohnya. Ini datanya, 98546. Caranya adalah cari dulu nilai rataannya. Yaitu jumlahkan 98546, kamu jumlahkan dulu. Setelah kamu jumlahkan, kamu bagi dengan banyak datanya, rupanya ada 6. Maka hasilnya adalah 6,5, ini rataannya. Setelah itu, kamu kurangkan setiap datanya. Berarti, data pertama adalah 9. 9 ini kamu kurangkan dengan 6,5. Dan kemudian, data keduanya adalah 8. 8 kurangkan dengan 6,5. Data ketiganya adalah 5. Kurangkan dengan 6,5, rataannya sampai seterusnya. Dibagi dengan N-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak datanya ada 6. Kemudian setelah kamu kurangkan, karena di sini tandanya mutlak, walaupun hasilnya negatif, maka dia akan berubah jadi positif. Ya. Berarti di sini 9 kurang 6,5 adalah 2,5. 8 kurang 6,5 adalah 1,5. 5 dikurang 6,25 adalah sebenarnya negatif 1,5. Tetapi karena dia mutlak, maka negatifnya tidak ada lagi. 4 dikurang 6,25, sebenarnya hasilnya adalah min 2,5. Tapi karena dia mutlak, tandanya, maka dia jadi positif. Ditambah 6 dikurang 6,25 adalah min 0,25. Sama kayak tadi, karena dia mutlak, maka dia jadi berubah positif. Tambah 0,5. Jumlahkan 2,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 2,5 tambah 0,5 tambah 0,5 hasilnya adalah 9. 9 bagi 6 adalah 1,5. Inilah rataannya. Yang kemudian adalah tentang variansi. Variansi tadi adalah simpangan rata-rata, sekarang adalah variansi. Variansi adalah, ini bedanya, kalau yang tadi adalah mutlak, kalau ini tidak mutlak tapi dipangkatkan 2. Sama, cara mencarinya sama. Bedanya tadi adalah simpangan rata-rata mutlak, tapi untuk simpangan variansi dia adalah pangkat 2. Untuk simpangan baku adalah akarnya dari variansi. Kalau sudah dapat variansinya, maka ditarik akar, maka akan dapat simpangan bakunya. Contohnya, ini contohnya. Ini datanya. Ini datanya adalah 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. Maka N-nya ada 8, kemudian rataannya ada 7. Benarkah? Kita coba. 1 tambah 3. Kamu jumlahkan dulu ya semua datanya. 4 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 13 bagi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8.
1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 10, 31. 31 tambah 12, 43. 43 tambah 13 adalah 57. 57 dibagi 8, salah 56 ya. 56 bagi 8, maka menghasilkan adalah 7. Nah, berarti rataannya adalah mainnya adalah 7. Kalau sudah dapat, sama seperti tadi, data pertamanya adalah 1, kurangkan dengan rataannya adalah 7, pangkatkan 2, ditambah data yang kedua adalah 3, dikurangkan dengan rataannya 7, dipangkatkan 2, sampai seterusnya, maka menghasilkan 1 dikurang 7 adalah 6. Sini 6 pangkat 2, tambah 3 dikurang 4, 3 dikurang 7 adalah 4 pangkat 2, tambah 4 kurang 7 adalah 3 pangkat 2. 5 dikurang 7 adalah 2 pangkat. Sebenarnya ini negatif. Negatifnya pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2. Tambah 8 kurang 7 adalah 1 pangkat 2. Tambah 10 kurang 7 adalah 3 pangkat 2. Tambah 12 kurang 7 adalah 5 pangkat 2. Tambah 13 kurang 7 adalah 6 pangkat 2. Oke. 6 pangkat 2 adalah 36. Min 4 pangkat 2 adalah 16. Min 3 pangkat 2 adalah 9. Min 2 pangkat 2 adalah 4. 1 pangkat 2 adalah 1. 3 pangkat 2 adalah 9. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. Kamu jumlahkan. Kamu sudah dapat jumlahkan. Kemudian kamu bagi dengan banyak datanya ada berapa? Rupanya banyak datanya ada 8. Nanti setelah kamu jumlahkan menjadi 136 per 8 dibagi hasilnya adalah 17. Kemudian ini adalah namanya adalah variansinya. Ini variansinya. Tapi kalau untuk simpangan bakunya maka kamu tarik akar. Berarti akar 17 sama dengan 4,12. Ini adalah simpangan bakunya. Oke, ini untuk contoh ragam dan simpangan baku variansi. Kemudian yang berikutnya adalah angka baku atau nilai standar. Atau bisa kita bilang dengan Z-score. Berarti Z sama dengan XI, data yang keberapa dikurang dengan rata-ratanya per simpangan bakunya atau S-nya. Dengan, ini adalah penjelasannya. Oke, kita ke contohnya. Contohnya misalkan Dina mendapatkan nilai PPKN-nya 80 dan matematikanya adalah 77. Rata-rata nilai dari simpangan baku PPKN berturut-turut adalah 70 dan 8. Sedangkan nilai rata-rata untuk simpangan bakunya untuk matematika berturut-turut adalah 50 dan 2,5. Berarti untuk mencari nilai bakunya, Z-score-nya, XI-nya berapa? Nilai XI-nya adalah untuk PPKN 80. Nilai rata-ratanya adalah 70. Simpangan bakunya adalah 8. Kamu kurangkan 80 kurang 70, 10 dibagi 8, 1,25. Begitu juga untuk matematika. Kemudian yang terakhir adalah koefisien variasi atau KP. S simpangan baku dibagi dengan nilai rataan dikali dengan 100%. Contohnya adalah suatu data memiliki simpangan bakunya 6. Jika koefisien variansinya adalah 0,8%, tentukan rata-rata data tersebut. Berarti di sini diketahui simpangan bakunya adalah 6. Kemudian koefisien variansinya adalah 0,8. Kalau kita putar rumusnya adalah seperti ini.
Kalau kita putar rumusnya adalah seperti ini. Kalau ini KP-nya jadi nilai rata-ratanya di sini, kemudian KP-nya jadi pembaginya, berarti S per KP dikali dengan 100%. Berarti 6 dibagi 0,8, ini persennya kamu cari saja. Nah, kamu kalikan, kamu bagikan dengan 0,8-nya, maka hasilnya adalah 750. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang tentang statistika. Insya Allah minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang bab selanjutnya yaitu peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.